Ahmad Sanusi, seorang putra Sukabumi yang pernah berkiprah di panggung nasional di era 1920-an sampai dengan 1950-an, pernah menorehkan tinta emas dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Beliau diangkat sebagai salah satu perintis kemerdekaan oleh pemerintah Republik Indonesia dan mendapat anugerah penghargaan dari Presiden Republik Indonesia, yaitu pertama Bintang Mahaputra Utama pada 12 Agustus 1992 dan kedua Bintang Mahaputra Adi Pradana pada Senin 10 November 2009. Kiai Haji Ahmad Sanusi dilahirkan pada malam Jumat tanggal 12 Muharram 1306 Hijriah bertepatan dengan tanggal 18 September 1888 Masehi di Kampung Cantayan, Desa Cantayan, Kecamatan Cantayan, Kabupaten Sukabumi. Daerah tersebut dulunya bernama Kampung Cantayan, Desa Cantayan, under Distrik Cikembar, Distrik Cibadak, Afdeling, Sukabumi. Kiai Haji Ahmad Sanusi merupakan anak ketiga dari 8 bersaudara pasangan Kiai Haji Abdul Rohim yang merupakan ajengan Cantayan, pimpinan Pondok Pesantren Cantayan, dan Ibu Empok. Beliau masih keturunan Syekh Haji Abdul Muhyi Pamijahan yang merupakan seorang waliullah yang berada di daerah Pamijahan, Tasikmalaya. Namun, menjadi seorang putra ajengan juga membuat Kiai Haji Ahmad Sanusi menjadi pusat perhatian banyak orang, baik dari lingkungan santri maupun dari lingkungan masyarakat sekitar pesantren. Beliau memperoleh perlakuan istimewa dari para santri maupun masyarakat di lingkungannya. Meskipun begitu, Kiai Haji Ahmad Sanusi hanyalah seorang anak biasa yang sama seperti anak lain pada umumnya. Pada usia 7 hingga 10 tahun, beliau sering melakukan kegiatan seperti teman sebayanya, yaitu mengembala kambing, kerbau, atau kuda. Sejak kecil pula, Kiai Haji Ahmad Sanusi mempelajari ilmu agama di pesantren milik ayahnya hingga memasuki usia 16 tahun. Setelah dianggap cukup dewasa, memasuki usia 17 tahun, beliau disuruh orang tuanya untuk belajar di luar pesantren yang dipimpin ayahnya, guna mendalami ilmu agamanya, menambah pengalaman, dan memperluas pergaulannya di lingkungan masyarakat. 5 tahun berlalu, tepatnya tahun 1915, Kiai Haji Ahmad Sanusi bersama istrinya pulang ke tanah air dan kembali ke Cantayan, Sukabumi. Beliau membantu ayahnya untuk mengajar di pondok pesantren Cantayan. Metode mengajar yang beliau terapkan di pesantren ayahnya berbeda dengan kiai-kiai lainnya. Materinya mudah diterima oleh santri dan jamaahnya. Maka tidak heran jika dalam waktu singkat sejak kepulangannya dari kota Mekah, Kiai Haji Ahmad Sanusi dengan cepat dikenal oleh masyarakat hingga mendapat julukan ajengan Cantayan. Pada tahun 1921, atas arahan ayahnya, beliau mendirikan pesantren di daerah Genteng, Babakan Sirna, Cibadak, Sukabumi. Sejak saat itu pula, beliau mendapat julukan tambahan, yaitu sebagai ajengan Genteng. Kiai Haji Ahmad Sanusi sangat produktif menuangkan gagasan pemikirannya dalam bentuk kitab atau risalah yang mencakup berbagai bidang. Sebagai seorang ulama produktif dalam dunia tulis-menulis, tercatat kurang lebih ratusan karya telah beliau tulis dalam berbagai disiplin ilmu keagamaan Islam. Seperti bidang tauhid atau ilmu kalam, teologi, fikih, Islamic law, tasawuf, mistisisme Islam, tafsir, Quran interpretation, dan sebagainya. Karya-karya di atas tersebut, baik itu tulisannya yang bersifat elementer berupa ajaran Islam ataupun yang sifatnya polemis atau diskursus intelektual. Maka atas dasar tersebut tidaklah salah kalau Martin van Brunesen menggolongkan Kiai Haji Ahmad Sanusi ke dalam para pengarang kitab yang terkenal pada zamannya. Kiai Haji Ahmad Sanusi adalah seorang ulama dan pejuang dalam mendukung gerak perjuangannya dalam mengembangkan syiar Islam. Beliau dengan para ulama Sukabumi mendirikan sebuah organisasi yang bergerak dalam bidang keagamaan.
dan Kemasyarakatan Al-Ittihadiyatul Islamiyah atau AII yang resmi berdiri pada bulan November 1931 ketika beliau berada di dalam pengasingannya. Program pertama perkumpulan ini adalah menyelenggarakan pengajian-pengajian, tabligh-tabligh, dan mendorong para kiai untuk mendirikan madrasah-madrasah. Para kiai yang pada awalnya berdiri sendiri-sendiri pun pada waktu itu beramai-ramai ikut bergabung ke dalam AII. Dalam tempo yang relatif singkat, telah berdiri 26 cabang yang tersebar di seluruh Jawa Barat dan 2 cabang lainnya terdapat di Jakarta. Perhimpunan ini menerbitkan majalah bulanan yang diberi nama At-Tablighul Islami dan majalah Al-Hidayatul Islami. Setelah kembali dari pengasingan, Kiai Haji Ahmad Sanusi lebih memperhatikan kegiatan yang berorientasi kepada bangkitnya sebuah rasa nasionalisme yang pada gilirannya dapat menumbuhkan kesadaran baru para kiai yang tergabung dalam AII untuk terjun secara langsung ke dunia politik dan membebaskan diri dari penjajahan Belanda. Dengan demikian, mulailah tertanam rasa kebangsaan atau patriotisme sebagai para pejuang lainnya. Secara nyata, sikap tersebut muncul bersamaan dengan satu peristiwa, yaitu Cililin. Peristiwa itu akhirnya menimbulkan isu bahwa Kiai Haji Ahmad Sanusi merupakan salah seorang penggeraknya. Perkembangan positif tersebut oleh Kiai Haji Ahmad Sanusi kemudian dimanfaatkannya dengan membentuk sebuah wadah khusus dalam AII. Wadah ini diberi nama Barisan Islam Indonesia atau BII sebagai organisasi pemuda AII. Pada tahun 1942, ketika Sukabumi telah dikuasai oleh penjajah Jepang, Kiai Haji Ahmad Sanusi dan BII mempunyai peran besar dalam memberi informasi kepada pihak militer Jepang tentang basis pertahanan Hindia Belanda yang tersebar di kota Sukabumi. Bermodalkan dari informasi tersebutlah Belanda dapat dihancurkan dengan mudah. Mundurnya Belanda dari tanah air menjadikan babak baru pendudukan militer Jepang di Sukabumi. Karena itu, semangat untuk meraih kemerdekaan terus ditebarkan dengan cara memanfaatkan keadaan seperti mengikuti pelatihan khusus bagi para ulama dengan dalih memperkuat militer Jepang yang berlokasi di kantor Masyumi yang beralamatkan di Latimura nomor 1 Jakarta. Kemudian, Kiai Haji Ahmad Sanusi, Kiai Haji Agus Salim, dan Dr. Amrullah beserta tokoh penting lainnya ditunjuk sebagai instruktur. Pada tahun 1943, Kiai Haji Ahmad Sanusi diangkat sebagai Dewan Penasihat Daerah Bogor oleh Jepang dengan syarat AII diaktifkan kembali dengan nama baru, yaitu Persatuan Umat Islam Indonesia atau PUII. Hal ini merupakan siasat dari Kiai Haji Ahmad Sanusi untuk menyusun kekuatan melawan penjajahan Jepang. Dalam kedudukannya sebagai Dewan Penasehat Daerah Bogor, dimanfaatkan oleh Kiai Haji Ahmad Sanusi untuk membentuk Tentara Peta atau Pembela Tanah Air yang bertempat di Pesantren Gunung Puyuh. Kiai Haji Abdullah bin Nun dari Bogor dan Kiai Haji Acun Basyuni dari Sukabumi dan beberapa tokoh lain dipilih sebagai komandan. Pada tahun 1944, Kiai Haji Ahmad Sanusi bersama Kiai Haji Wahid Hasyim dan Junaidi masuk ke dalam kepengurusan Jawa Hokakai, Kebangkitan Jawa mewakili Masyumi. Setelah itu, pada tahun 1945, beliau diangkat menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI bersama R. Soekardjo Wirjo Pranoto, Mr. R. Syamsuddin, dan tokoh lainnya, yang kemudian namanya berubah menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Kiai Haji Ahmad Sanusi aktif memberikan pendapat, seperti dalam rapat PPKI tanggal 10 Juli 1945, beliau mengajukan sebuah konsep negara yang disebut imamat, yang artinya berbentuk republik. Sesuai kesepakatan perjanjian Renville, maka pada tahun 1948, Kiai Haji Ahmad Sanusi dan para pejabat Republik Indonesia yang lain harus pindah ke Yogyakarta karena pada saat itu wilayah Jawa Barat telah dikuasai oleh penjajah. Pada tahun 1949, Kiai Haji Ahmad Sanusi masih berada di Yogyakarta sehingga tidak bisa melihat ayahnya wafat.
Baru pada awal tahun 1950 beliau pulang kampung ke Sukabumi. Namun, pada hari Ahad tanggal 31 Juli 1950, Kiai Haji Ahmad Sanusi wafat di rumahnya, tepatnya di Pondok Pesantren Gunung Puyuh, Sukabumi. Atas segala jasanya, pada tanggal 12 Agustus 1992, Pemerintah Republik Indonesia memberi tanda kehormatan dengan dipimpin oleh Presiden Soeharto. Menganugerahkan kepada Kiai Haji Ahmad Sanusi Bintang Mahaputra Utama dan dianugerahi Bintang Mahaputra Adi Pradana oleh Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 10 November 2009 yang diterima oleh ahli warisnya di Istana Negara.